Majelis Gereja dan Majelis Majelis Gereja dan warga jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu kepada rombongan wisata rohani Rukun Mawar Sharon dari Gereja Masehi Injili di Minahasa. Jemaat GMIM Ebenezer Suaan wilayah Kalawat II, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati. Amin. Adapun penekanan warta Jemaat Rantepao pada hari ini, Minggu tanggal 2 Juni 2024 sebagai berikut. Yaitu pada poin yang ke-19, ibadah lansia Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Dan sesudah ibadah akan dilanjutkan dengan kunjungan kasih ke keluarga almarhum Albertine Gau Rombelayuk atau Mama Bride Allorante atau Nenek Taning. Atas perhatian dan kehadiran para lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Penekanan warta jemaat yang berikut, poin 21. Ibadah bulanan Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 pukul 17 atau jam 5 sore, tuan rumah kelompok pelayanan 1 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan harap kehadiran seluruh anggota Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Selanjutnya, pada poin yang ke-23, pelayanan pemberkatan perkawinan. Yang pertama, Saudari Lorenzi Gloria Natalia, anak dari Bapak Ardin Saladan dan Ibu Elizabeth Rate, dengan saudara Aldi Podang, anak dari Bapak Samuel Podang dan Ibu Alfrida Tandiallo, akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pelayanan pemberkatan perkawinan yang kedua, Saudara Noel Ridho Rataba ST, putra dari Bapak Penatua Thomas Rataba dan Ibu Elni Bella, dengan Saudari Winnie Taruk Lembang, putri dari Bapak Thomas M. Taruk Limbong dan Ibu Ani Seran, akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Dadi, Makassar. Syukuran keluarga akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 12 di Gedung A. Van der Lostre. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Selanjutnya, pada poin yang ke-24, pundi khusus atau pundi keempat, pada hari Minggu ini tanggal 2 Juni 2024 akan diperuntukkan kepada panitia Sekolah Alkitab Liburan dan Porseni SMGT Klasis Rantepao
yang akan dilaksanakan pada hari Senin sampai hari Rabu tanggal 17 sampai tanggal 19 Juni 2024 di halaman Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Atas dukungan dan partisipasi segenap warga Jemaat Rantepao, dihaturkan terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya, penekanan warta jemaat yang berikut pada poin yang ke-25. Persembahan aksi Pangiu Gereja Toraja dijalankan 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan April 2024 dan bulan Oktober 2024 untuk membayar pendeta dan pegawai Gereja Toraja yang pensiun atau purna bakti. Mohon kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao untuk mengambil amplop persembahan Pangiu di kantor jemaat dan dibagikan kepada anggota kelompok selnya. Dan adapun informasi atau tambahan warta, diinformasikan bahwa untuk mengetahui informasi-informasi yang lebih lengkapnya, dipersilahkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk membacanya di dalam warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur pada saat ini kita diperkenan Tuhan untuk bersama-sama kita akan memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah hari Minggu pada saat ini. Dan kita bersyukur juga pada dalam ibadah saat ini kita ada bersama dengan saudara-saudara, Bapak Ibu dari Gemim. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beribadah pada saat ini. Selamat hari Minggu, masih dalam masa-masa penghayatan Pentakosta, bahwa Roh Kudus telah dicurahkan untuk terus menuntun, menguatkan dan memberi semangat untuk terus bersaksi tentang karya Allah di dalam Yesus Kristus. Maka marilah juga dalam bingkai tema terangnya yang bercahaya, kita menaikkan pujian syukur kepadanya, memuliakan Tuhan dengan melantunkan pujian. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Sidang jemaat disilakan berdiri. Sinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita telah mendapatkan anugerah Tuhan. Namun sadar atau tidak, kita sering menyakiti dan melukai hati sesama. Kita telah mengecewakan Tuhan, tidak hidup dalam kekudusan. Bukan lagi keinginan Tuhan yang kita lakukan, namun keinginan kita sendiri, sehingga menjadikan kita hidup dalam kepura-puraan. Karena itu marilah bersama dengan hati yang tulus kita datang mengakui dosa di hadapannya dan memohon pengampunan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin.
Kristus yang kudus, kuasa Roh yang tak terduga, biar cahaya dalamku. Aku pun sempurnakan aku pun. Dengarkanlah satu bagian firman Tuhan berdasarkan 2 Korintus pasal 4 ayat 6 yang akan menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian firman Tuhan ini. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan mengagungkan Tuhan dengan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 139, Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai ayat 6 dan ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Kita akan baca secara antifonal, kelompok kiri dan kelompok kanan. Untuk kelompok kiri dari majelis gereja dan di sebelah kiri mimbar, untuk kelompok kanan di rei tengah dan sebelah kanan. Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 6 dan ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Saya baca perikopnya. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Dimulai dari sebelah kiri, kelompok kiri. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dalam terbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapai. Ayat 13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Hari-hari yang akan dibentuk. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Amin. Tuhan, diriku kau kenal, hatiku dan segala hal. Tuhan, diriku kau kenal, hatiku dan segala hal. Duduk berdiri Tuhan tahu, dan pikiranku biar jauh. Bangun tidurku di tanganmu.
Jemaat Tuhan, bersama kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan bersama pagi hari ini. Beberapa bagian bacaan kita dari kitab Ulangan pasal 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Ulangan pasal 5 ayat 12 sampai 15. 2 Korintus pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-12. 2 Korintus pasal 4 ayat 5 sampai 12, dan dari kitab Injil Markus pasal 2, Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat yang ke-6. Setelah bersama kita mempersiapkan firman Tuhan ini, mari bersama kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi yang indah ini. Bersyukuri hari baru, hari karuniamu, hari yang telah anugerahkan bagi kami semua umatmu di muka bumi ini. Hari di mana sejenak kami boleh beristirahat dari segala rutinitas kami, boleh membawa diri kami, hati kami bersama-sama untuk bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami. Kami mengangkat pujian dan syukur kepadamu Tuhan, karena layak Engkau selalu dipuji dan dimuliakan. Karena kasih-Mu yang besar telah Engkau nyatakan di dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Engkau telah menganugerahkan keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga patut dan layak ya Tuhan, senantiasa kami boleh menaikkan pujian dan syukur kami. Mensyukuri kasih, tuntunan dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Dalam segala tugas dan tanggung jawab kami, dalam segala rutinitas kami. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa semuanya oleh karena tuntunan kasih dan perkenan-Mu ya Tuhan, kami dimampukan untuk boleh menjalani dengan baik. Sehingga saat ini Tuhan masih memberikan kemungkinan bagi kami untuk boleh datang bersekutu bersama, beribadah di dalam kami memuji memuliakan Engkau. Ya Bapa Surgawi, melandasi persekutuan kami pada pagi yang indah ini. Firman-Mu saat ini telah tersedia di hadapan kami untuk kami baca, kami merenungkan bersama. Dalam keterbatasan kami, dalam kelemahan kami, dalam kerapuhan kami, Engkau Allah sumber kekuatan kami oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat bagi kami semua. Baik hamba-Mu yang Engkau pakai, segenap jemaat-Mu yang boleh hadir bersama, pun bersama dengan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang boleh mengikuti ibadah ini secara virtual. Biarlah kiranya Tuhan, kami sungguh-sungguh dapat dimampukan untuk boleh memahami apa arti firman-Mu yang akan kami renungkan saat ini. Ini kami Tuhan, berbicaralah, kami telah siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan dari Ulangan pasal 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Ulangan pasal 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu.
supaya hamba-Mu laki-laki dan hamba-Mu perempuan berhenti seperti Engkau juga. Sebab haruslah Kau ingat bahwa Engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan Engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allah-Mu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allah-Mu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah-Mu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah-Mu kepadamu. Jangan membunuh. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 5 sampai 12. 2 Korintus pasal 4 ayat 5 sampai 12. Firman Tuhan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejanah tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah, maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berita Injil dari kitab Injil Markus pasal 2. Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat yang ke-6. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus. Kalau
ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga puang. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, apa kabar hari ini? Baik, sehat ya. Ya, kita bersyukur ketika kita terus boleh merasakan dan boleh menikmati bagaimana tuntunan kasih penyertaan Tuhan yang terus menuntun kehidupan kita dalam segala aktivitas kita, sehingga hari ini kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh bersama diperjumpakan dalam kita bersekutu, dalam kita terus memuji dan memuliakan namanya. Beberapa bagian bacaan kita di minggu kedua setelah Pentakosta hari ini, kita akan bersama-sama dituntun dalam satu tema perenungan kita, terangnya bercahaya. Terangnya bercahaya. Parang tu arangna, ya dalam terjemahan bahasa Toraja, parang tu arangna, terangnya bercahaya. Bapak Ibu dan saudara-saudara segenap jemaat yang dikasih dalam Tuhan, dari bahan utama kita hari ini 2 Korintus pasal 4 yang dimulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Judul perikop bacaan ini berbicara tentang harta rohani dalam bejana tanah. Harta rohani dalam bejana tanah. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang harta, ya biasanya identik dengan fisik, materi, sesuatu yang bisa kita lihat. Ada begitu banyak tentunya harta-harta yang kita miliki. Ada harta yang mungkin kita simpan di rumah, ya misalnya kalau emas itu berusaha untuk disimpan lebih baik, atau mungkin kalau punya uang ya mungkin disimpan di dalam brankas. Berusaha mencari sebuah tempat yang aman ya supaya harta ini tidak bisa hilang. Ya jangan-jangan nanti ya ada pencuri yang masuk ke rumah lalu kemudian ya dengan mudah bisa mengambil harta ini, apalagi kalau emas, perak atau dan lain sebagainya, berlian ya ataupun mungkin uang. Ya kalau misalnya yang kelihatan harta ya tanah dan lain sebagainya ya mungkin susah untuk orang akan curi, kecuali kalau misalnya
Ya, batas-batasnya itu yang kemudian bisa dipindahkan. Nah, kalau berbicara tentang harta rohani, tentu bahwa sesuatu yang tidak seperti fisik, materi yang kita lihat, tetapi ada dan dimiliki oleh setiap orang yang percaya, yang kemudian bisa akan nampak dan kelihatan melalui seperti apa dan bagaimana cara hidup kita. Nah, harta rohani seperti apa yang tentunya kita miliki dan itu berasal dari mana? Lalu kemudian harta rohani kita itu disimpan di mana? Nah, Paulus mengungkapkan dirinya sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, kekurangan, kelemahan, yang kemudian diidentikan dengan sebuah bejana tanah liat yang kita tahu semua bahwa bejana tanah liat ini sesuatu benda yang mudah dan rapuh. Ya, ketika dia jatuh sangat mudah untuk pecah. Tetapi kemudian hal yang menarik dalam bacaan kita hari ini, mengapa kemudian harta rohani, sesuatu yang tentu sangat berharga, sangat penting, lalu kemudian dia akan ditempatkan, dia akan ditaruh dalam sebuah bejana tanah liat yang tentu rapuh, lemah dan terbatas. Dan inilah hal yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mengapa kemudian Paulus dalam kerapuhan, dalam keterbatasan, dalam kelemahan, dalam segala kekurangannya, ketika dia mengungkapkan orang yang paling berdosa, kalaupun ada orang yang berdosa, yang paling berdosa adalah dirinya. Ya, tentu mengingat bagaimana dan seperti apa masa lalu dari seorang Paulus. Sekalipun bahwa kemudian pada akhirnya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus yang kemudian memutar haluan kehidupan Paulus menjadi seorang yang kemudian dipakai oleh Tuhan. Tetapi selalu menyadari akan segala kerapuhan, keterbatasannya. Tetapi kemudian bagaimana ia diperkenankan oleh Allah untuk kemudian menjadi alatnya memberitakan anugerah keselamatan, memberitakan Injil Yesus Kristus. Tetapi yang Paulus mau katakan bahwa bagaimana Allah oleh kasih karunia-Nya, oleh kemurahannya kemudian hal itu diberikan kepadanya menjadi sebuah kekuatan baginya, yaitu terang yang dari Allah. Bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Paulus bukan sesuatu yang dia beritakan dari dirinya sendiri, bukan dari pikirannya sendiri. Tetapi dia katakan bahwa apa yang dia beritakan, apa yang disampaikan, yang menjadi kekuatan baginya ialah bahwa karena yang disampaikan, yang diberitakan itu ialah sesuatu yang dari Tuhan. Yesus Kristus sendirilah sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kemudian dia beritakan, yang menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa baginya. Karena firman Tuhan yang kemudian disampaikan kepadanya, bahwa dari dalam gelap akan terbit terang. Sebuah situasi, sebuah keadaan seperti pada mulanya ketika Allah menjadikan langit, bumi dan segala isinya ini, pada mulanya kosong, gelap gulita, tidak ada sesuatu, semuanya kosong. Lalu kemudian Tuhan menjadikan terang itu.
menjadikan segala sesuatunya menjadi kemudian baik. Tetapi kemudian Allah memisahkan gelap dan terang. Dari dalam gelap akan terbit terang. Dari sisi kelemahan, kekurangan, keterbatasan, dari sisi kegelapan masa lalu seorang Paulus yang kemudian bisa diubahkan, kehidupan dalam kegelapan kemudian dibawa oleh Allah ke dalam sebuah kehidupan dalam terang yang ajaib. Lalu kemudian bagaimana dia dipakai, dia diberikan kekuatan oleh Tuhan, oleh terang yang dari Allah sendiri, untuk memberikan kemampuan bagi seorang Paulus memberitakan secara khusus tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, untuk memberitakan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang dia sampaikan, yang dia beritakan, yang dia saksikan dalam kehidupannya. Terang yang telah diberikan itulah yang kemudian bercahaya di dalam hatinya, yang menerangi sisi kehidupannya yang gelap. Dan itu menjadi kesaksian yang disampaikan dalam ayat yang ke-6 tadi, bacaan kita. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dan itulah harta yang luar biasa. Harta yang tentu sangat berarti dan bermakna. Yang disebutkan di sini bahwa harta yang kemudian ada dalam bejana tanah liat, yang menjadi sebuah kekuatan baginya yang berlimpah-limpah, yang semuanya tentunya adalah berasal dari Allah dan bukan dari dirinya sendiri. Apal arti dirinya seorang Paulus dalam segala keterbatasan kelemahannya, ya apalagi selalu mengungkapkan tentang sisi masa lalunya. Tetapi sekali lagi bahwa bagaimana Paulus kemudian justru di dalam kelemahan dan keterbatasan itulah yang menjadi sebuah kekuatan yang begitu luar biasa, begitu besar. Kekuatan Allah yang semakin nyata dan nampak. Ya, kita semua tentu punya kelemahan, keterbatasan. Tetapi di balik dari segala kekurangan, segala keterbatasan kita, pasti bahwa ada sebuah kekuatan, ada kelebihan yang kita miliki. Kadang kita hanya melihat seseorang itu melihat dari sisi kekurangannya. Ya, dari sisi segala keterbatasannya. Tetapi ada begitu banyak cara yang luar biasa yang kemudian bisa Tuhan pakai dari sisi kekurangan, kelemahan setiap orang. Orang kemudian bisa kekurangan dari segi fisik, cacat secara fisik, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tetapi justru kemudian bagaimana orang itu bisa diberikan kelebihan oleh Tuhan. Seorang yang kemudian tidak bisa melihat, tetapi bagaimana ya dia bisa diberikan talenta yang luar biasa oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Dan itulah terang yang luar biasa yang kemudian Tuhan juga nyatakan. Itulah kekuatan dari Allah. Itulah yang memungkinkan Paulus dan setiap orang untuk mampu melewati dan mampu melampaui berbagai bentuk segala keterbatasan dalam memberitakan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuatu yang tentu disimpan di tempat yang rapuh dan lemah. Pada diri seorang Paulus, pada diri kita masing-masing merasakan betapa kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Tetapi jangan kita hanya melihat dari sisi kekurangan dan keterbatasan kelemahan kita. Kadang banyak orang mengatakan bahwa ya saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya kelebihan. Selalu mengungkapkan soal kekurangan dan keterbatasannya. Ya kalau bahasa Australia mengatakan ya apa aku dikate, tak bang apa ini, tidak ada sesuatu yang ada pada diri saya.
ya pasti ada sesuatu, pasti ada yang lebih. Terang yang Allah telah berikan, telah nyatakan. Terang dari Allah yang telah bercahaya dalam hati setiap orang lah, yang telah bekerja dalam hati seorang Paulus, yang telah mengangkat, memindahkan kehidupan Paulus dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, di mana di dalamnya semuanya karena terang yang Allah nyatakan. Dan secara konkret bahwa hidup dalam sebuah kehidupan yang baru tersebutlah yang lalu kemudian bagaimana menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah senjata bagi Yesus, bagi para murid-muridnya. Dalam bacaan kita tadi dari kitab Injil Markus, yang kalau kita baca di kitab Ulangan tentu sesuatu yang kontras, ya. Ingat dan kuduskan hari Sabat, ya, jangan melakukan ini, jangan itu. Dan ya pernah itu sering menjadi perdebatan. Mana yang bisa kita lakukan dan mana yang tidak bisa kita lakukan pada ya hari Sabat. Yesus kemudian menjelaskan ketika bersama dengan para murid, mereka memeti gandum pada hari Sabat, tapi kemudian orang Farisi mereka kemudian melihat apa yang mereka lakukan. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Mereka mengatakan tentang apa yang mereka perbuat. Mereka mengajak melihat. Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, mereka makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Tapi kemudian mereka mengambil dan makan. Mereka dalam situasi sedang lapar. Mereka kekurangan makanan. Lalu kemudian kata Yesus, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Lalu kemudian Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Lagi-lagi kemudian orang Farisi berusaha untuk bagaimana mempersalahkan setiap apa yang dilakukan oleh Yesus dan para murid ketika pada hari Sabat. Mereka terus mengamati apa yang mereka lakukan. Bahkan sudah menghentikan, nanti jangan-jangan ini lagi mereka bisa melakukan sesuatu pada hari Sabat, menyembuhkan pada hari Sabat. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka ketika Yesus melihat orang yang mati sebelah, mari berdirilah di tengah. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Ya, ini selalu kadang juga menjadi sebuah pertentangan dalam kehidupan kita dalam bergereja. Menyelamatkan orang, menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, kadang masih gereja, ya hari Minggu biasanya setelah bertugas ada anggota jemaat di rumah sakit Elim, sesudah itu kemudian berkunjung dan ya pergi berdoa. Apalagi kalau ada anggota jemaat yang sudah ya sekarat, ya pasti bahwa pergi berdoa. Pertanyaan lagi-lagi yang disampaikan Yesus, manakah yang diperbolehkan? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa atau membunuh orang? Ketika misalnya ada binatang yang jatuh ke dalam sebuah kali atau sumur, apakah tidak boleh akan diangkat? Nanti tunggu besok setelah hari Sabat baru diangkat. Ya tunggu besok sudah mati. Ya. Kalau nyawa orang itu tidak selamatkan hari itu, dia akan mati. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Hari Sabat diadakan untuk manusia.
tentu bahwa kemudian kita diberikan hikmat oleh Allah. Mana hal-hal yang bisa kita lakukan. Kado pada hari itu membuat kita menjadi sengsara, bahkan membuat kita menjadi menderita, bahkan bisa mati ketika kita tidak melakukan sesuatu untuk kemudian kita makan. Apakah hari Sabat itu kita tidak akan masak, tidak akan makan dan lain sebagainya? Tentu tidak, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh para murid, mau memberikan sebuah pemahaman, mau merubah sebuah pemahaman bahwa melalui peristiwa ini Yesus mau merombak pemahaman dan cara berpikir yang baru dengan Sabat sebagai sesuatu yang mendatangkan berkat, mendatangkan kebaikan yang bisa menyelamatkannya orang, bukan kemudian untuk membuat orang bisa menjadi lebih menderita dan sengsara. Sebab itu Yesus menunjukkan bahwa ya Sabat merupakan karunia Allah bagi manusia untuk bagaimana bisa manusia melakukan sesuatu yang baik, yang bisa bermanfaat, yang bisa mendatangkan berkat bagi orang lain. Ya, minggu yang lalu ya saya sampai 3 malam sempat masuk rumah sakit karena ya lambat juga makan. Ya, dari pagi sampai siang baru sarapan, ya buang air, kemudian tengah malam sudah sampai lemas dan tidak berdaya. Ya, tetapi itu karena kesalahan sendiri, lupa makan, lupa sarapan. Nah, bagaimana kalau misalnya pada hari itu, hari Minggu, ya saya tidak ditolong oleh dokter, kemudian ya bisa selesai, sudah tidak berdaya. Ya, tetapi ya lagi-lagi itu karena kesalahan sendiri, bukan orang lain yang melarang untuk kemudian ya makan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah yang menjadi bagian tanggung jawab kita bersama, tugas yang Allah berikan sebagai sebuah harta yang luar biasa, yang begitu besar. Terang yang Allah telah berikan, telah anugerahkan bagi kita untuk bagaimana kita lakukan dalam segala keterbatasan dan dalam segala kelemahan kita, yang kemudian menjadi alat kesaksian yang disampaikan oleh Paulus. Dan itu menjadi sebuah keyakinan apa yang Tuhan, apa yang Allah berikan kepada kita, untuk juga kemudian kita nyatakan dalam kehidupan kita. Bahwa sekalipun kita menyadari diri kita ini sebagai orang yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, kedosaan kita, tetapi kita percaya bahwa terang yang Allah sudah berikan bagi kita bersama-sama, bagaimana untuk bisa bercahaya, menerangi setiap sisi kegelapan kehidupan kita, menerangi kehidupan setiap orang yang ada di sekitar kita, untuk bagaimana bisa menjadi berkat bagi mereka dan menyelamatkan kehidupan mereka, menjadikan mereka sebagai anak-anak Allah yang juga menerima dan menikmati anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan inilah yang menjadi sebuah pengalaman iman yang disampaikan oleh Paulus dalam bacaan kita tadi, bahwa bagaimana oleh kekuatan yang Allah berikan kepadanya melalui terang yang Tuhan karuniakan, menjadi sebuah kekuatan yang begitu besar, begitu luar biasa, untuk terus menyaksikan dalam kehidupannya bahwa kesempatan yang masih ada ini secara terus-menerus kemudian diserahkan, karena pun Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini harus menderita dan harus bahkan kemudian mati. Tetapi melalui kematian dan kebangkitan Kristus telah kemudian memberikan sebuah pengharapan yang pasti bagi kita, yakni kehidupan yang kekal. Dan itulah yang menjadi kekuatan, menjadi sebuah harta yang tentu tidak akan bisa diambil orang daripada kita. Ya, kalau harta yang lain orang bisa curi, tetapi harta rohani yang Tuhan telah berikan kepada kita akan selalu menjadi kekuatan bagi kita bersama-sama, untuk bagaimana
kita terus nyatakan dalam kehidupan kita sebagai alat kesaksian, sebagai tugas kita untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, keyakinan iman kita atas anugerah yang Tuhan telah nyatakan bagi kita oleh tuntunan kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan, yang telah diberikan kepada kita, akan selalu menjadi kekuatan bagi kita, memberikan semangat bagi kita, memberikan spirit bagi kita untuk bagaimana terus bersaksi, untuk terus bercahaya seperti dalam tuntunan tema kita hari ini, bahwa bagaimana terang yang Tuhan telah berikan kepada kita itu akan terus bercahaya dalam kehidupan kita. Dan apalah arti sebuah terang itu kalau sudah tidak bercahaya? Apalah artinya terang itu kalau sudah tidak mempan cahayanya bagi orang-orang di sekitar kita? Atau cahaya itu kemudian bahkan bisa menjadi redup dan bahkan bisa menjadi padam. Dan inilah menjadi sebuah tantangan bagi kita bersama-sama, bahwa Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dianugerahkan bagi kita akan terus menerangi hati dan kehidupan setiap orang, yang kemudian juga akan terus memancarkan cahaya dimanapun Tuhan utus dan dimanapun Tuhan tempatkan. Roh Kudus akan terus menuntun kehidupan kita, sehingga sungguh bahwa kita terus bisa memancarkan cahaya kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara segenap jemaat Tuhan, sejenak bersama dalam saat teduh ini kita merenungkan apa arti terang yang Tuhan sudah karuniakan bagi kita dalam segala kelemahan, kerapuhan, dan keterbatasan kita. Mampukah kita bersama akan terus memancarkan terang, menjadikan terang kita bercahaya di sekitar kita? Biarlah Roh Kudus yang terus memampukan kita bersama-sama, sehingga sungguh dalam perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita bersama, kita sungguh dimampukan untuk bisa menjadi terang bagi sesama kita. Amin. Mari bersama kita mengucapkan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita bersama-sama melalui doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Bersama dengan segenap orang yang percaya di segala tempat di sepanjang seman, bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang terlahir daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mensyukuri segala berkat kemurahan Tuhan yang tak pernah habis di dalam hidup dan kehidupan anugerahnya. Saat ini kita akan mewujud nyatakan salah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui pundi persembahan. Dan kita dituntun dari firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Mengiringi persembahan syukur kita, bersama kita menyanyikan selama bumi didiami, berbunga terus, berbuah baik. Selama bumi didiami, berbunga terus, berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Burung di langit Kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup Kau beri. Kaulah terang dan hidup kami, padamu maut menyerah. Kristuslah roti yang surgawi dan kami jadi tubuhnya.
tanganmu. Ya Bapa, oleh hadiratmu harapan anakmu teguh. Kita ulang dari ayat pertama. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Bapak Ibu sidang jemaat, ada persembahan pujian dari Bapak Ibu saudara kekasih dari Gemim, disilahkan. Ya, Bapak Ibu, Shalom. Kami akan membawakan pujian. Pujian ini adalah salah satu pujian yang disampaikan untuk bersyukur, dan biasa ini kalau Bapak Ibu keturunan Sangye, maka lagu ini bernada lagu dari Sangye Talaut, tetapi dibawakan dalam bahasa Indonesia.
Dimuliakanlah Tuhan untuk pujian yang boleh dinaikkan. Tuhan memberkati. Ya Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, masih ada persembahan dari warga jemaat yang akan kita lelang untuk mendukung pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Ya, ada buah Bapak Ibu, buah markisa dan salak. Silakan Bapak Ibu. 50.000. Oh, 109 hari ulang tahun jemaat Rantepao ya. 109 satu kali, 2 kali, 3 kali ya, 109. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati. Oh, dipersembahkan kembali. Iya, hadiah ulang tahun jemaat Rantepao 109. Silakan Bapak Ibu. Iya Ibu. Rp50.000, 100, 101 kali, 110 satu kali. Iya 110 tahun ya Bapak untuk tahun depan. 2 kali, 3 kali. Ya. Oh untuk Bapak Pendeta. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati. Masih ada sayur. Ada sayur, daun labu dan labu siam. Silakan Bapak Ibu. 50.000. 100. 101 kali. 102 kali. 109 juga. Terima kasih Bapak. Hadiah ulang tahun juga. 109 satu kali, 2 kali, 3 kali. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati. Buat Bapak Pendeta juga, terima kasih. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Beberapa pokok doa kita hari ini secara khusus anggota jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh dan pemulihan, kita akan bersama dukung di dalam doa. Ada Bapak Hosea Kareng dan pemulihan, Bapak M. Lindung, Ibu Lince Barisiruru atau Nenek Eklin, Ibu Maria Limbong, Ibu Ulfatake, Bapak D. Onyalolinggi, Bapak D. Anwar Sanusi, Ibu Agustina Sembolangi, Ibu Marta Kobi, Bapak Dolok Pak Bidang, Bapak JB Rantebungin, Ibu Polina Lapu atau Nenek Kiti, Bapak Yoram Parete, Ibu Diaken Yuhani Lolok, Ibu Dina Sura di Makassar dalam pemulihan setelah menjalani operasi, Ibu Yolanda Setra Mayasari di Makassar, Bapak John Alande, Ibu Deken Nesti Tasinan dalam pemulihan setelah menjalani operasi, Ibu Madalena Dalima, dan juga saudara kita proponen Aan Kiding yang dalam kelemahan tubuh dan mungkin masih ada yang tidak sempat disebutkan satu persatu, dan terus berdoa untuk pelayanan jemaat sepanjang seminggu ke depan ini. Dan juga mendoakan saudara kita rombongan wisata rohani dari Rukun Mawar Saron
jemaat Gimim yang boleh bersama dengan kita dalam ibadah saat ini, dan sementara akan ada sharing bersama dengan majelis gereja. Dan kita terus berdoa mendukung pembangunan gedung pelayanan dan untuk persiapan sidang raya PGI yang akan dilaksanakan nanti di akhir Oktober sampai November. Dan pemberkatan perkawinan bagi kedua pasang anak kekasih yang tadi sudah dibacakan dalam tambahan warta jemaat, kita dukung untuk semuanya boleh berjalan dengan baik. Mari bersama Bapak Ibu kita satukan hati kita dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami imani Engkau Allah yang adalah terang dan juga sumber terang sendiri, yang telah memberikan kami terang itu sebagai sebuah harta rohani, menjadikan kami sebagai sebuah kekuatan yang luar biasa, yang begitu besar, yang dahsyat, memberikan kemampuan bagi kami untuk boleh menyatakan kesaksian di tengah-tengah kehidupan kami. Seperti yang telah Engkau nyatakan bagi hamba-Mu Paulus dalam segala keterbatasan kerapuhannya. Tetapi justru itulah menjadi sebuah kekuatan baginya untuk memberitakan Injil keselamatan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang terus memampukan kami bersama-sama untuk menjadikan kehidupan kami menjadi bercahaya bagi setiap orang dimanapun Tuhan utus dan dimanapun Tuhan tempatkan. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk kehidupan persekutuan di tengah-tengah jemaat-Mu di Jemaat Rantepao. Memberkati segenap majelis gereja, pendeta bersama keluarga, Bapak Ibu, penatua diaken bersama dengan keluarga, dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami bersama. Bahkan segenap pengurus OIG yang Tuhan telah berikan tanggung jawab dalam membangun kehidupan persekutuan di masing-masing OIG. Tuhan berkati, Tuhan terus memberikan kekuatan hikmat bagi kami semua untuk sungguh dapat dimampukan mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berdoa bagi segenap jemaat-Mu dalam segala kehidupan mereka, dalam suka duka kehidupan silih berganti mereka alami. Secara khusus Tuhan berdoa bagi beberapa orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang telah kami sebutkan satu persatu. Mereka saat ini dalam kelemahan tubuh karena berbagai sakit penyakit yang mereka alami. Ada yang dirawat di rumah sakit, di rumah, ada yang telah menjalani operasi dan sementara dalam pemulihan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah kiranya Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi mereka itu memulihkan sakit penyakit yang mereka alami melalui obat-obat perawatan yang mereka terima, sehingga pada waktunya nanti mereka boleh pulih dan sehat kembali untuk melanjutkan segala aktivitas mereka. Juga berdoa bagi mereka yang berduka cita. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan iman percaya mereka dalam pengharapan bahwa kasih-Mu tetap nyata mereka alami dalam duka yang sedang mereka alami. Berdoa bagi para orang tua kami yang lanjut usia dalam segala keterbatasan kelemahan mereka. Secara fisik mereka lemah karena faktor usia, tetapi dalam iman mereka tetap kuat dalam menikmati dan menjalani hidup anugerah-Mu, menikmati kasih Tuhan dalam menjalani masa tua mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan kami sepanjang seminggu ke depan ini. Tuhan berkati ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan, ibadah keluarga, ibadah insidental. Tuhan berkati kami semua. Semuanya boleh berjalan dengan baik dalam tuntunan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa persiapan pemberkatan perkawinan bagi kedua pasangan kekasih kami, Saudari Lorenzi Gloria Natalia dengan Saudara Aldi Podang, pada tanggal 15 Juni yang akan datang di Jemaat Rantepao. Dan juga Saudara Noel Rido Rotaba dengan Saudari Winita Glimbong, juga pada tanggal 15 Juni yang akan laksanakan pemberkatan perkawinan di Jemaat Dadi Makassar. Memberkati saudara-saudara kami segenap keluarga untuk segala persiapan mereka, sehingga satu harapan kami
pada waktunya nanti semuanya boleh berjalan dengan baik, semuanya karena tuntunan kasih dan kuasa Tuhan Engkau nyatakan bagi segenap rumpun keluarga. Ya Bapa di surga, juga kami nyatakan syukur kami kepadamu bersama dengan beberapa anggota jemaat Tuhan hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, yang boleh menikmati berkat anugerah Tuhan melalui pertambahan usia bagi mereka. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa semuanya karena kasih, karena anugerah yang Tuhan terus nyatakan bagi kami, sehingga boleh menikmati pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa di surga, kami terus berdoa kepadamu untuk pembangunan gedung pelayanan yang terus boleh dikerjakan, memberkati panitia, memberkati majelis gereja, bahkan segenap jemaat Tuhan, baik yang ada di Toraja, di luar Toraja, untuk bersama-sama terus mendukung kelanjutan pembangunan gedung pelayanan ini dalam satu harapan kami bersama bahwa kiranya pada waktunya nanti semuanya boleh diselesaikan dengan baik. Dan berdoa bagi para tukang, Tuhan berkati, jauhkan dari segala mara bahaya, biarlah mereka boleh bekerja dengan baik. Berdoa untuk persiapan sidang raya PGI yang akan dilaksanakan di Toraja pada akhir Oktober sampai awal November. Memberkati panitia dalam segala persiapan mereka. Bahkan kami semua sebagai tuan rumah dari sidang raya PGI ini, memberkati ya Tuhan untuk semua persiapan ini boleh berjalan dengan baik, sehingga pada waktunya nanti semuanya boleh berjalan dengan baik, semua karena tuntunan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga terus berdoa kepadamu bersama dengan saudara-saudara kami, rombongan wisata rohani Rukun Mawar Saron dari Jemaat Gemim Ebenezer, yang boleh bersama-sama dengan kami saat ini dalam ibadah yang sementara akan lanjutkan dengan sharing bersama dalam pelayanan. Terima kasih untuk kunjungan yang mereka boleh nikmati bersama dengan jemaat-Mu, bahkan menikmati alam ciptaan Tuhan di Toraja di tempat ini. Biarlah Engkau terus memberkati mereka ya Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan dalam melanjutkan wisata rohani mereka, dan pada waktu nanti mereka boleh kembali ke tempat di mana mereka berada, dan di sana pun nama Tuhanlah yang terus dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara kami, dalam tanggung jawab yang Tuhan sudah anugerahkan bagi mereka untuk membangun bangsa negara ini, dalam menyelesaikan begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa negara kami. Berkatnya Tuhan, biarlah pemerintah kami boleh melaksanakan tanggung jawab dengan baik, sehingga satu harapan kerinduan kami ya Tuhan, bahwa bersama kami boleh menikmati anugerah Tuhan di tengah bangsa negara kami, ciptakan suasana damai dan tentram. Di dalamnya nama Tuhanlah yang terus kami puji dan kami muliakan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk pesta demokrasi ke depan, pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, memberkati pihak penyelenggara. Biar satu harapan kami ya Tuhan, bahwa pada pemilu kali ini Tuhan boleh memberikan petunjuk yang terbaik bagi kami untuk boleh memilih orang-orang yang terbaik yang Tuhan boleh pakai untuk membangun daerah yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu yang telah Engkau anugerahkan dalam kami bersekutu bersama, dalam kami memuji memuliakan nama-Mu. Juga Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh nyatakan tanda syukur kami kepadamu Tuhan melalui persembahan kami, baik melalui pundi, melalui natura, untuk mendukung pembangunan gedung pelayanan ini. Tuhan berkati untuk semuanya terus dipakai, dipergunakan dalam pelayanan di tengah jemaat-Mu. Juga Engkau terus memberkati setiap berkat-Mu yang masih ada pada diri kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami selalu mempergunakan dengan baik setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan semua yang Tuhan telah pakai, Tuhan telah libatkan bersama dalam ibadah persekutuan kami hari ini, bersama majelis gereja kelompok pelayanan 5, bersama dengan pemain musik, sound leader, operator LCD, tim multimedia, bahkan segenap pekerja gereja di jemaat Tuhan tempat ini. Terima kasih untuk segala bentuk pelayanan kami hari ini, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sementara ya Tuhan, setelah ibadah ini kami akan kembali melanjutkan kehidupan kami dalam tuntunan kasih dan kuasa-Mu. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hari ini. Biarlah tuntunan kasih penyertaan-Mu ya Tuhan yang akan mengantar kami dimanapun kami berada. Engkau terus kami puji dan kami muliakan. Dan kami berdoa ibadah yang masih akan dilaksanakan sebentar, Tuhan memberkati majelis gereja, semua akan mengangkat pelayanan, bahkan jemaat Tuhan untuk boleh bersama-sama dan beribadah memuji memuliakan nama-Mu. Ini kami Tuhan yang datang kepadamu dalam doa syukur dan syafaat kami.
Mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima dengarkan kami. Di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Sidang jemaat disilahkan berdiri. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatimu, bersama kita nyanyikan. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Bapak Ibu, segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, jadilah terang yang bercahaya bagi semua orang dimanapun kamu berada. Kiranya Tuhan menolong. Karena itu arahkan hati dan hidupmu hanya kepadanya dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Kita nyanyikan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tak terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Silakan duduk kembali dan silakan bersyukur kepada Tuhan. Demikian ibadah kita pada siang hari ini. Selamat kembali ke rumah masing-masing, kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi
Yesus Kristus menerangi